Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 14 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sahabat kami yang terbaik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat terbaik kami, menjadi pusat kasih sayang kami yang tertinggi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 14 Januari tahun 2024, berjudul Sahabat yang Terbaik. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 15 yang berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Saya melihat bahwa merupakan hak istimewa setiap orang Kristen untuk menikmati pergerakan mendalam Roh Allah. Kedamaian sorgawi yang manis akan menyelimuti pikiran, dan Anda akan senang merenungkan Allah dan sorga. Anda akan menikmati janji-janji mulia dari firman-Nya. Namun ketahuilah terlebih dahulu bahwa Anda telah memulai perjalanan Kristen. Ketahuilah bahwa langkah pertama telah diambil dalam perjalanan menuju kehidupan abadi. Jangan tertipu. Saya khawatir, saya tahu banyak di antara Anda yang tidak mengetahui apa itu agama. Anda telah merasakan kegembiraan, emosi, namun Anda belum pernah melihat dahsyatnya dosa. Anda tidak pernah merasakan kondisi Anda yang hilang dan berbalik dari jalan Anda yang jahat dengan kesedihan yang pahit. Anda tidak pernah mati bagi dunia.
Anda masih menyukai kesenangannya. Anda suka terlibat dalam percakapan tentang hal-hal duniawi. Namun ketika kebenaran Allah diperkenalkan, engkau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenapa begitu diam? Mengapa begitu banyak berbicara mengenai hal-hal duniawi dan begitu diam terhadap hal yang seharusnya paling menjadi perhatianmu? Sebuah subjek yang harus melibatkan seluruh jiwa Anda. Kebenaran Allah tidak tinggal di dalam kamu. Saya lihat banyak yang jujur dalam profesinya, tapi di dalamnya ada korupsi. Jangan menipu diri sendiri, profesor yang berhati palsu. Allah melihat hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dunia, saya lihat, berada di tengah-tengah orang-orang seperti itu. Namun agama Yesus tidak ada di sana. Jika orang yang mengaku Kristen lebih mengasihi Yesus daripada dunia, ia akan senang berbicara tentang Dia, sahabat terbaiknya, yang menjadi pusat kasih sayang tertingginya. Dia datang membantu mereka ketika mereka merasakan kondisi mereka yang tersesat dan binasa. Ketika letih dan berbeban berat dengan dosa, mereka berpaling kepadanya. Dia melenyapkan beban rasa bersalah dan dosa mereka, menghilangkan kesedihan dan duka mereka, dan mengalihkan seluruh arus kasih sayang mereka. Hal-hal yang dahulu mereka sukai, kini mereka benci. Dan hal-hal yang mereka benci, kini mereka sukai. Dikutip dari Spiritual Gifts, volume 2, halaman 258 dan 259. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus adalah sahabat terbaik kita. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 16 Januari tahun 1891 paragraf 4 yang berkata, Dia ingin kita mempercayai Dia sebagai sahabat terbaik kita, dan ketika kita melakukan ini, kita akan menemukan penghiburan dan kelegaan. Orang Kristen sejati adalah satu-satunya orang yang benar-benar berbahagia di dunia. Dan hal ini terjadi karena mereka mempunyai iman yang hidup di dalam Juru Selamat yang hidup. Mereka mempunyai jaminan bahwa Yesus ada di sisi mereka, siap membantu mereka pada saat dibutuhkan, dan mereka tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan mereka selama mereka percaya kepadanya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names halaman 21 paragraf 5. Dia datang membantu mereka ketika mereka merasakan kondisi mereka yang tersesat dan binasa. Ketika letih dan berbeban berat dengan dosa, mereka berpaling kepadanya. Dia melenyapkan beban rasa bersalah dan dosa mereka, menghilangkan kesedihan dan duka mereka, dan mengalihkan seluruh arus kasih sayang mereka. Hal-hal yang dahulu mereka sukai, kini mereka benci. Dan hal-hal yang mereka benci, kini mereka sukai. Inilah sukacita dan pembaharuan yang kita alami saat kita bersama sahabat kita yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Namun, yang menarik adalah saat kita menjadikan Yesus sahabat terbaik kita, ada kuk yang harus kita kenakan. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskannya dalam Signs of the Times tanggal 16 Januari tahun 1891, kita baca paragraf 5, dan karena panjang terbagi dalam beberapa slide. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Jika kita memikul kuknya, kita tidak akan memakai kuk buatan kita sendiri. Kita tidak akan menjadi tidak sabar, suka mencari-cari kesalahan, penuh kebencian, dan membenci satu sama lain. Jika kita mengenakan kuk Kristus, kita akan bersabar, penuh kasih, dan tidak membalas dendam saat disakiti. Karena kita akan belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Selanjutnya, dikatakan masih dalam paragraf yang sama, jika kita memang pengikut Kristus,
kita akan dipanggil untuk menanggung celaan. Tetapi jika kita tidak dipahami, jika kita dituduh secara salah, kita tidak boleh berkecil hati. Sebab ingatlah bahwa Tuhan kita mengalami olok-olok dan cemoohan dan bahkan penghinaan. Bahkan imam-imam kepala dan penghulu-penghulu menghalangi jalannya dan menuduh dia melakukan kejahatan. Apapun yang boleh menimpa kita, kita hendaknya memandang kepada Yesus, mengetahui bahwa dialah sahabat terbaik kita atau saudara sulung kita. Ini penting sekali kita pahami, sebab tidak ada orang yang bersahabat karib namun mempunyai banyak perbedaan sifat dan kehendak. Itu sebabnya saat kita menjadikan Yesus sahabat karib kita, sahabat terbaik kita, maka kita harus mau mengenakan hook yang Yesus pasang. Kita berjalan bersama Yesus, menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter. Nah, ayat inti renungan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Mari kita baca ayat 14 yang berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Bagaimana hubungan ayat ini dengan mengenakan hook yang Yesus pasang kepada sahabat-sahabatnya? Di Upward Look halaman 166 paragraf 5 berkata, Kristus melayani sebagai anak yang sebenarnya, putra yang penurut. Dia menyatakan, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku." Yohanes 15 ayat 10. Pengudusan adalah penurutan seumur hidup. Kita dapat dihormati jika kita bermitra dengan Kristus. "Pikulah hook yang kupasang," dia berfirman, "dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Penurutan yang Kristus berikan kepada kita sebagai teladan adalah sempurna dan lengkap. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan. Inilah pentingnya kita memiliki Kristus sebagai sahabat terbaik kita. Sebab dengan menjadikan Yesus sahabat terbaik kita, maka Yesus akan memakaikan hook-nya kepada kita. Kita menjadi mitra Yesus, bekerja sama dengan Yesus, yaitu dalam menuruti perintah-perintahnya, agar kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Sebab demikianlah Yesus dalam menuruti perintah-perintah Bapanya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk memiliki Yesus sebagai sahabat terbaik kita? Our High Calling, halaman 55 paragraf 4, menyatakan, "Saya tahu bahwa dalam banyak hati muncul pertanyaan, di mana saya akan menemukan Yesus? Ada banyak orang yang menginginkan kehadirannya, menginginkan kasih dan cahayanya, tetapi mereka tidak tahu kemana harus mencari Dia yang dirindukan hati mereka. Namun, Yesus tidak menyembunyikan dirinya. Tidak ada yang perlu mencari Dia dengan sia-sia. Lihat, Dia berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Yesus mengundang kita untuk menerima kehadirannya. Kita harus membuka pintu hati dan membiarkan Dia masuk. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus yang mengetuk pintu hati kita, dan saat kita buka, bukan oknum lain yang masuk, tetapi Yesus sendiri yang masuk ke dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh-Nya Yesuslah yang Allah suruh ke dalam hati kita. Inilah caranya menerima Yesus sebagai sahabat terbaik kita, yaitu dengan menerima kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang sangat membahagiakan.
bahwa Kristuslah sahabat terbaik kami, dan selama kami percaya kepada Dia, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dia selalu beserta kami. Namun penting bagi kami untuk menerima kuknya, untuk bekerja sama bersama Dia, dan itulah yang membawa kami sukacita. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, itulah wujud kehadiran Kristus sebagai sahabat terbaik kami di dalam hidup kami. Dan bila mana kami bersama Dia, Dia akan ubahkan kami menjadi serupa dengannya, dan saat Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan, dan akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.